Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno bertemu dengan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Anung dengan Anies Baswedan berlangsung di kediaman Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Dari foto terlihat Pramono dan Rano berbincang dengan Anies Baswedan didampingi istrinya. Juru bicara tim pemenangan Pramono Rano, Laude Basir menyebut pertemuan antara calon gubernur Jakarta dan mantan gubernur Jakarta ini. Laude tak menampik pertemuan Pramono dengan Anies Baswedan akan memengaruhi suara pendukung Anies di pilkada sebelumnya. Pram adalah calon gubernur saat ini, ya, yang didampingi oleh Bang Dul. Mas Anies adalah mantan gubernur periode sebelumnya, walaupun sempat 2 tahun oleh PJ. Ini kita bisa tafsirkan bahwa baik Mas Anies maupun Mas Pram pun gubernur sebelumnya itu ada pendukungnya, ya, ada masyarakat, mereka ada karya. Ini kita bisa maknai sebagai pertemuan untuk kepentingan warga lah, kan gitu ya. Pertemuan untuk kepentingan masyarakat. Pertemuan Pramono dan Anies Baswedan diunggah dalam akun media sosial Anies. Anies menulis, pagi ini menyongsong terbitnya matahari, ngobrol soal kota Jakarta dan masa depannya dengan Mas Pramono Anung dan Bung Rano di rumah. Ditemani lontong sayur dan kopi buatan Ferry Farhati. Bikin percakapan makin hangat dan menyenangkan. Di sela kunjungannya ke Glodok Taman Sari, Jakarta Barat, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil merespons video mantan Presiden Jokowi yang beredar di media sosial. Menurut RK, video pernyataan Jokowi itu merupakan dukungan untuk dirinya. RK yakin pernyataan Jokowi akan diikuti oleh para pemilih di Pilgub 27 November mendatang. RK optimistis elektabilitasnya akan naik dengan dukungan Jokowi sebagai mantan presiden ataupun mantan gubernur Jakarta. Itu ya diartikan memang Pak Jokowi kan mendukung pada saya, bagian dari perbincangan saat di Solo kemarin, gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan menguatkan para pencoblos yang juga mencintai Pak Jokowi. Seberapa yakin Kang RK dukungan dari Pak Jokowi ini bisa menaikkan elektabilitas Kang RK menjelang pencoblosan? Ya sangat optimis, sangat yakin. Karena apa? Setiap dukungan itu sangat dibutuhkan, apalagi dukungan dari sosok-sosok yang luar biasa, apalagi levelnya mantan gubernur dan mantan presiden pasti akan sangat luar biasa. Menanggapi hasil survei SMRC yang menunjukkan ia dan Rano Karno unggul sekitar 7% dari elektabilitas Ridwan Kamil Suswono, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung optimistis akan menang 1 putaran. Pram bilang tetap akan fight dan tak akan mengubah gayanya berkampanye di sisa masa kampanye. RK 39, isinya 7%, Mas. Kira-kira apa tuh, Pak? Ya, yang pertama tentunya seperti biasa saya bilang alhamdulillah. Saya tetap fight, nggak akan merubah style saya dalam bersosialisasi. Apalagi kan SMRC sebagai salah satu lembaga survei yang sangat kredibel. Ya kalau orang fight kan harus optimis. 0,1 aja fight, apalagi optimis apalagi sekarang. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil optimistis dukungan mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto akan menaikkan elektabilitasnya. Meski survei terakhir SMRC menunjukkan ia disalip oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno. Sementara Pramono Anung hari ini menemui mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di rumahnya. Apakah dukungan Jokowi dan Presiden Prabowo mampu mendongkrak elektabilitas RK saat paslon Pram Rano unggul di survei terakhir? Dan di sisi lain, apakah pertemuan Pramono Anung Anies Baswedan untuk mengimbangi manuver RK yang kerap membawa-bawa nama Jokowi dan Prabowo?
Sudah ada juru bicara Pramono Rano, Ciko Hakim, juru bicara Ridwan Kamil Suswono, Mulia Amri, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya mau ke Bung Mulia dulu. Bung Mulia, kalau kita lihat 2 hari terakhir kan RK selalu bawa-bawa Pak Jokowi, dia merespons soal video Jokowi yang viral, kemudian juga bilang kalau Pak Prabowo masih mendukung lewat pesan teks. Sebenarnya masih bawa-bawa nama 2 presiden ini, apa alasannya? Apakah menyikapi hasil survei terakhir yang mulai disalip sama Pram Rano? Sejak awal sudah menyatakan Bang Ridwan Kamil ini bahwa beliau adalah calon gubernur pilihannya Pak Prabowo. Itu dari sejak awal, dan bahkan pesan dari Pak Prabowo sudah cukup jelas bahwa Bang Emil, Bang Ridwan sebagai arsitek, sebagai penata kota yang kelasnya bukan hanya lokal tapi juga dunia, tolong bantu beresin Jakarta. Di Jakarta masih banyak permukiman-permukiman yang kurang layak, yang perlu diperbaiki, ditata agar masyarakatnya bisa hidup lebih sehat, lebih nyaman. Rumah juga masih terlalu mahal di Jakarta, tolong ditata. Lalu kemudian Jakarta ini harus naik kelas, harus menjadi kota global. Nah, ini yang bisa mengangkat Jakarta ini adalah orang dengan kapasitas internasional seperti Bang Ridwan. Dan itu sudah disampaikan sejak awal. Jadi bahwa kemarin itu lalu kemudian bertemu dengan Pak Prabowo, itu sebetulnya kelanjutan saja dari dahulu itu memang sudah harapannya Pak Prabowo. Artinya kalau menurut Bung Mulia nggak ada hubungannya dengan survei terakhir yang mulai disalip itu? Oh, itu orang menyesuaikan saja ya, kebetulan aja karena keluar survei itu lalu sesudahnya bertemu dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, lalu orang mencocok logikan. Tapi sebetulnya sejak awal ya memang sudah didukung oleh Pak Prabowo, didukung oleh Pak Jokowi di sini. Jadi memang kalau misalnya Pram dan Rano didukung oleh Ibu Megawati, dan di kita Bang Ridwan dan Pak Suswono didukung oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY. Tapi artinya masih meyakini figur dari mantan-mantan presiden ini akan mampu mendongkrak elektabilitas di sisa masa kampanye? Dari sejak awal kami meyakini bahwa semua pemimpin yang berkualitas di Indonesia maupun di Jakarta itu memiliki tempat di hati sendiri bagi masyarakat. Apalagi Pak SBY yang 10 tahun, Pak Jokowi yang 10 tahun, dan mereka semua mendapatkan approval rating yang tinggi. Dan bahkan sampai sekarang kalaupun mau disurvei lagi, saya yakin Mas Burhan itu Pak Jokowi masih tinggi sekarang. Ini ya orang yang suka dengan Pak Jokowi, dan memang hasil karya beliau banyak. Jadi itu dari sejak awal memang itu menjadi hal yang kita banggakan, pemimpin-pemimpin sebelumnya, termasuk bagi Jakarta. Pak Anies juga 5 tahun memimpin Jakarta, memiliki banyak prestasi, itu juga kita apresiasi. Pak Oke, saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau Anda melihatnya kan tadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi punya profil rating yang tinggi. Khawatir nggak dengan dukungan kedua mantan presiden ini? Apakah PDIP sebenarnya masih ngeliat figur mantan-mantan ini bisa mendongkrak elektabilitas? Ya, kita sebenarnya kan mengetahui stigma bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo mendukung Ridwan Kamil ini kan sebenarnya sejak awal, bukan baru-baru aja, bukan karena Pak Ridwan Kamil baru ketemu dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, karena kan memang partainya Pak Prabowo kan adalah salah satu pengusung, ya kan, tadi juga disampaikan partainya Pak SBY juga ada satu pengusung, dan kami memang Mas Pram dan Bang Dul adalah kader PDI Perjuangan, kadernya Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini kan kadang-kadang sepertinya dirasa-rasa kita takut mengatakan bahwa kita didukung oleh Ibu Mega. Ya enggak lah. Bu Mega juga adalah tokoh bangsa, anak proklamator, yang juga partai kami, Partai PDI Perjuangan adalah partai yang memang mengedepankan hak-hak wong cilik. Makanya kami juga nggak pernah takut. Pada artinya apa? Karena dalam pilkada maupun pilpres ataupun pemilihan-pemilihan yang lain, suara itu ada di rakyat, bukan di elit. Elit tentunya endorsement itu penting, dan kami juga senang mendapatkan endorsement seperti hari ini kita bertemu. Oke, endorsement penting, makanya Pram Rano ketemu sama Anies Baswedan, Bung Ciko. Bung Ciko? Enggak, maksudnya gini, kita kan ketemu juga dengan Bang Sots, ya, kita juga ketemu dengan Bang Sots, kita ketemu dengan Bang Yos, bahkan ketemu dengan Pak SBY juga waktu itu. Nah, kita juga, Pak Prabowo juga bertemu juga dengan Mas Pram, dan artinya gini,
semua suara, semua dukungan, semua endorsement itu penting. Namun yang paling penting dan telah terbukti bahwa yang bisa mengangkat elektabilitas adalah semakin sering turun ke masyarakat, turun terjun langsung ke masyarakat. Dan ini paling banyak dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Dul, bukan sesuai dengan data kita, tapi data dari Bawaslu yang mengatakan intensitas dari paslon maupun timnya untuk turun ke kampung-kampung, ke sudut-sudut kota, dan mensosialisasikan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu memang dari paslon kami, Mas Pram dan Bang Dul. Dan ini terbukti dari tren kenaikan dari elektabilitas kami. Jadi sambil jalan, endorsement itu cukup penting, namun bagi kami yang paling penting khususnya di Jakarta dengan karakter pemilih yang lebih berpendidikan, rata-rata lulusan SMA-nya itu 70% di Jakarta, dibandingkan daerah lain yang memang lulusan SMP lebih banyak. Tentunya masyarakat Jakarta juga bukan tipe masyarakat yang begitu saja mengkultuskan individu dan langsung membebek dari pilihan-pilihan elit politik, tapi juga mereka ingin memilih sesuai hati nurani dan siapa-siapa yang menawarkan program yang lebih mengena bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang Bung Ciko, kan tapi Pramrana juga hari ini ketemu sama Anies Baswedan. Apakah itu tidak bisa dibaca sebagai bentuk mencari endorsement juga dari mantan gubernur Jakarta? Saya rasa nggak harus kata-kata mencari itu ya, karena sejak awal tentunya kita tahu teman-teman dari Mas Anies atau anak Aba dan timnya Mas Anies itu memang sudah 70% sejak awal pencalonan Mas Pram dan Bang Dul itu berada di tim kami gitu. Oke, berarti juga sama bukan dalam bentuk kekhawatiran karena calon lain didukung beberapa presiden ataupun juga atau jangan ini juga sekaligus mau mengokohkan elektabilitas yang sudah lebih unggul sejauh ini dari survei terakhir? Nggak terlalu ke situ. Bila efeknya seperti itu ya alhamdulillah, tapi pada prinsipnya kami lebih memilih untuk Mas Pram dan Bang Dul menyapa langsung ke masyarakat, dan ini terbukti sebagai strategi yang jitu sehingga sekarang survei sudah mengatakan bahwa kami berada di atas dan cukup jauh, dan kemungkinan untuk menang satu putaran sangat besar. Oke, yakin satu putaran. Saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, dua paslon kita ini sama-sama bertemu dengan mantan. Ada yang mantan presiden, ada yang mantan juga gubernur Jakarta. Kalau setelah pertemuan ini dan endorsement, peta politiknya atau hitung-hitungannya di Pilkada Jakarta sekarang gimana? Seberapa berpengaruh tokoh-tokoh itu? Ya, saya belum punya datanya ya, efek pertemuan para tokoh terhadap calon kepala daerah tadi ya. Tapi kalau kita lihat Jakarta, itu minimal ada dua penjelasannya. Pertama adalah seberapa besar dukungan dari para tokoh tadi diketahui oleh warga. Nah, yang kedua, seberapa besar warga Jakarta mempersepsi pentingnya political endorsement. Nah, saya memulai dari pertanyaan kedua, yang misalnya lebih mudah. Jakarta itu tingkat pendidikannya 5 kali lipat lebih baik ketimbang nasional. Dan itu menjelaskan mengapa perilaku pemilih mereka itu lebih bersifat otonom, lebih mandiri ketimbang dipengaruhi oleh dukungan dari para tokohnya. Dan itu clear, 75% warga Jakarta menentukan pilihan atas kemauan atau keyakinan diri sendiri. Nah, pada titik itu saya tidak yakin ya dukungan dari para tokoh tadi punya efek besar dalam mengubah konstelasi elektoral, baik kepada calon gubernur RK maupun kepada Pramono. Itu yang pertama. Dan itu terkonfirmasi dalam Pilpres 2024 pada waktu Pak Jokowi masih menjadi presiden aktif mendukung Pak Prabowo Gibran, tetapi Pak Prabowo hanya menang 1%. Nggak mencapai 50%, di Jakarta hanya 42%, Anies 41%. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, seberapa besar masyarakat mengetahui ya political endorsement tadi. Nah, ini yang kita belum punya data empiriknya. Berapa banyak warga yang tahu pertemuan antara Pak Prabowo dengan RK, antara Pramono dengan Anies. Nah, ini kan baru bertemu, jadi kita belum bisa menguji. Tetapi yang jelas itu juga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar endorsement itu. Contoh, Pak Prabowo dengan RK, pertemuannya dikemas dalam bentuk makan bersama, tanpa ada statement langsung dari Pak Prabowo kepada RK yang diketahui oleh publik. Dan ini kan agak berbeda ketika Pak Prabowo secara terbuka mendukung Lutfi dalam kasus Jawa Tengah. Jadi bentuk endorsement-nya itu sendiri juga mempengaruhi. Kalau endorsement-nya itu dalam bahasa pasemon,
dalam bahasa high context, sulit juga buat warga untuk menebak ini sebenarnya kemana ini arah dukungan dari para tokoh tadi kepada calon. Tetapi kalau misalnya bentuknya itu low context, muncul statement langsung. Misalnya Mas Anies mengatakan kepada pendukungnya, wahai anak abah, pilihlah Pramono. Nah mungkin efeknya bisa lebih besar ketimbang hanya sekedar ngopi-ngopi bareng atau ngobrol-ngobrol bareng. Oke, kalau kita juga melihat karakteristik warga Jakarta, kan tingkat pendidikannya tinggi dan lain-lain. Kunci kemenangan para paslon ini ada di mana? Figurkah, mesin partai yang solidkah, endorsement, atau hanya murni di program-program yang ditawarkan? Ada sepertiga warga Jakarta yang sangat peduli dengan program. Kategori voting behavior ini namanya model rational choice. Dan itu terutama kelompok kelas menengah atas. Makanya dicek tuh program-program yang ditawarkan oleh para calon apakah masuk akal atau tidak. Dan itu yang menjelaskan mengapa statement-statement Dharma Kun itu sering ditertawakan sama kelompok ini karena dianggap terlalu konspiratif. Tetapi program yang terlalu gimmick itu juga nggak bakal masuk pada kelompok sepertiga warga Jakarta yang sangat rasional ini. Tetapi ada kelompok warga Jakarta yang pilihan elektoralnya itu berdasarkan afiliasi primordial. Entah itu berdasarkan agama, entah itu berdasarkan etnik, dan itu yang menjelaskan misalnya mengapa Rano Karno menambahkan nama Dul di belakang namanya. Itu cukup efektif, terutama di kelompok segmen warga Betawi, karena sekarang warga Betawi mayoritas berada di belakang Pramono Dul. Jadi ini termasuk juga ada afiliasi berdasarkan pertimbangan kedekatan sosiologis, psikologis. Itu hal-hal yang saya kira akan dimanfaatkan seluruhnya oleh para calon dalam rangka untuk memupuk dukungan. Oke, saya mau balik lagi ke Bung Mulya. Bung Mulya, ada waktu 2 minggu lagi sebelum pencoblosan. Bagaimana dari Kimplos memastikan mesin partainya solid, figur dari RK Suswono juga bisa diterima dengan baik dari masyarakat? Karena kan elektabilitas sekarang masih tidak begitu jauh ya, kecuali dari survei terakhir lumayan lebar 7%. Gimana dari Kimplos? Tentunya kita lebih akan giat untuk turun ke lapangan, dari partai juga semakin solid, semakin ada instruksi untuk menggerakkan komunitas-komunitas yang selama ini didampingi oleh caleg-caleg dan anggota-anggota legislatif. Jadi kita juga optimis bahwa mesin partai semakin panas, semakin solid, kegiatan lapangan juga semakin banyak dilakukan. Kalau kita lihat jadwalnya dari Pak Suswono, dari Bang Ridwan, itu setiap hari juga padat, tidak kalah padatnya dengan yang tadi disebutkan oleh Mas Ciko. Jadi memang kerja keras masih terus. Seperti kita ketahui, di Jakarta ini memang tidak mudah untuk memprediksikan. Sudah beberapa pilkada kita lalui dan tidak bisa kita memutuskan bahwa pemenangnya itu siapa dari awal atau menebak pemenangnya siapa dari awal kayak gitu. Jadi memang masih merupakan sebuah perjuangan bagi semua paslon, dan kami yakin bahwa masyarakat akan melihat bahwa Bang Ridwan Kamil ini punya niat yang tulus, beliau punya komitmen, beliau dan Pak Suswono juga punya kapasitas. Ini yang terutama kalau kita lihat ya, kapasitas sebagai kepala daerah, baik itu di level kota maupun di level provinsi, yang diapresiasi oleh masyarakat yang ada di lakukan sebelumnya. Tapi masih optimiskah untuk satu putaran? Kan sebelumnya RK Suswono bilang optimistis satu putaran, mau menargetkan 60% suara di Pilkada Jakarta. Masih mau mengejar target itu, masih optimistis? Kita selalu optimis bahwa kemenangan itu harus diraih. Dalam artian masih banyak warga yang belum terlalu memahami secara detail siapa ini Bang Ridwan Kamil, siapa ini Pak Suswono, walaupun sebetulnya kita terus melakukan kampanye, tapi kan selalu ada proses di mana masyarakat itu menilai, memproses di dalam benaknya, memproses di dalam hatinya, orang ini tulus apa enggak, orang ini punya ide kira-kira bagus apa enggak. Dan kita terus menampilkan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono sebagai sosok yang memiliki ilmunya untuk bisa
memecahkan masalah-masalah di Jakarta. Walaupun sekilas bagi masyarakat awam yang belum pernah mendengar tentang solusi seperti itu, mereka tanya, oh ini solusi dari mana? Kok agak baru, saya belum dengar. Tapi sebetulnya solusi-solusi yang ditawarkan itu sudah banyak dilakukan di negara-negara lain dan juga berhasil, dan kami juga yakin bahwa ini adalah solusi-solusi yang realistis yang bisa juga diterapkan di Jakarta. Memang hanya perlu ribet. Pemimpin itu harus mau ribet, dan Bang Emil, Pak Suswono itu mau ribet agar masyarakatnya tidak perlu ribet. Biar pemimpinnya ribet, biar pemimpin yang kerja. Oke, saya mau pertanyaan yang sama juga kepada Bung Ciko. Bung Ciko, di sisa 2 minggu lagi sebelum masa pencoblosan, bagaimana dari PDIP bisa memastikan optimisme kemenangan 1 putaran itu? Jadi begini, bagi kami di tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul, kita sudah merasa bahwa strategi yang selama ini kita lakukan itu on the right track, dan itu tercermin dari hasil-hasil survei. Artinya tidak akan ada perubahan, yang ada adalah mengepush atau mendorong sehingga lebih intens lagi dan lebih masif lagi gerakannya. Dan ini betul-betul kami lakukan karena memang sejak awal kan kami tertinggal. Tadi Mas Pram tadi sebenarnya di bulan Juli 0,1% surveinya, sekarang bisa di 46%, ya alhamdulillah. Tapi tadi Mas Pram katakan tidak akan ada perubahan. Kalaupun ada perubahan adalah lebih sering turun ke bawah, menyapa warga, menyapa masyarakat, khususnya di akar rumput. Karena memang disitulah yang betul-betul membutuhkan perubahan dan hal-hal yang terkait peningkatan kesejahteraan. Dan ini yang akan betul-betul disasar oleh tim dan Mas Pram dan Bang Dul, dan menjanjikan apa-apa yang memang mereka butuhkan dan betul-betul mengena dari kebutuhan mereka. Oke, singkat saja terakhir Mas Burhan, melihat peta politik saat ini, dinamikanya dan lain-lain, masih bisakah Jakarta 1 putaran atau justru 2 putaran? Ya kalau melihat survei SMRC masih memungkinkan 1 putaran, tetapi untuk Pramono. Tapi lagi-lagi survei SMRC kan salah satu survei. Beberapa survei yang lain misalnya Denny JA maupun Kompas itu kan masih perlu kerja keras buat Pramono untuk membungkus kemenangan dalam 1 putaran. Jadi kalau pakai model net silver kan perlu dibuat rata-rata ya. Tentu kita harus exclude ya survei yang katakanlah ya dipertanyakan oleh Dewan Etik. Tetapi setidaknya dari survei-survei yang mengunggulkan Pramono Anu itu baru SMRC yang terlihat paling optimis bahwa Pramono Anu ada potensi untuk mencapai 1 putaran. Tetapi ya masih ada kemungkinan buat Ridwan Kamil setidaknya memaksakan putaran kedua. Dan potensi itu masih besar. Yang pasti dari hasil survei adalah kalau terjadi putaran kedua, yang tidak lolos putaran kedua adalah Dharma Put. Baik, masih dinamis ya, kita lihat nanti 27 November 2024 seperti apa dinamika di Pilkada Jakarta. Terima kasih Bang Ciko, makasih Bang Mulya dan Mas Burhan sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.